Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Novi Darmayanti, SE, MSA, AK, CA selaku pengampu mata kuliah, pemeriksaan akuntansi, dan tidak lupa teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Kami dari kelompok 2, akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan kas dan setara kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yang terdiri dari Umi Latifah NIM 2204160, Ahmad Ellen Saputro NIM 2204166, Silviatur Rohmah NIM 220417076. Materi pertama yaitu sifat dan contoh kas dan setara kas. Kas merupakan harta milik perusahaan yang sifatnya paling likuid atau paling mudah diubah ke dalam bentuk yang lain sehingga kas disebut sebagai aktiva yang paling lancar atau likuid. Kas terdiri atas uang logam, uang kertas dan dana yang tersedia di bank. Kas di bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dari bank adalah 1. Kas kecil 2. Saldo rekening giro di bank 3. Bon sementara 4. Bon-bon kas kecil yang belum direimburse 5. Cek tunai yang akan didepositokan. Selanjutnya, yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dari bank dalam neraca adalah 1. Deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan 2. Cek kosong dan cek mundur 3. Dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu 4. Rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek, giro, deposito dan surat berharga lainnya. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan atau berarti. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Selanjutnya yaitu surat-surat berharga yang bisa diakui dengan setara kas harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1. Setiap saat dapat ditukar dengan kas atau dapat diartikan bersifat likuid. 2. Tanggal jatuh temponya sangat singkat yaitu dalam waktu 3 bulan atau kurang. 3. Tidak mendapatkan risiko pemotongan nilai, ataupun jika terjadi pemotongan nilai, nilai yang terpotong tersebut kecil atau kurang berarti. Jadi, tidak semua investasi jangka pendek dikelompokkan sebagai setara kas. Hal ini tergantung pada kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Suatu perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dalam menentukan perkiraan-perkiraan apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam kategori sebagai setara kas, dan kebijakan ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan serta harus dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu, yang tidak termasuk dalam pengertian kas, baik menurut akuntansi maupun perpajakannya itu, deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover, rangko dan materai, kas bon atau uang muka, cek mundur dan cek kosong. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Tujuan pemeriksaan kas dan setara kas, yaitu 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas kas dan setara kas yang dapat dilakukan dengan membuat internal control questionnaire, ICQ, di mana atas keyakinan internal control yang baik akan mempersempit dalam melakukan substantive test. Serta pemeriksaan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. 2. Untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan, existence, yang dapat dilakukan dengan melakukan cash of nama bank.